Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke rumahnya ini dalam rangka beribadah kepadanya. Dan untuk itulah kita diciptakan di atas muka bumi ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki adat dan budaya. Di negeri kita, khususnya Sumatera Barat, dikenal dengan sebuah pepatah yang sangat indah, yakni adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat itu bersandar kepada syariat dan syariat bersandar kepada Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sejak dahulu para ulama, nenek mama telah memahami bahwa adat tidak boleh berdiri sendiri. Adat akan menjadi indah, menjadi mulia, dan membawa berkah jika adat itu tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam yang mulia tidak datang untuk menghapus seluruh adat. Bahkan dalam banyak hal Islam membenarkan adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah para ulama menyebutkan al-'adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi pertimbangan hukum, namun dengan syarat, yakni tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, "Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syariat atau aturan, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jasiyah ayat 18. Bapak Ibu kaum muslimin, ayat yang mulia ini memberitahukan kepada kita, menegaskan bahwa standar kebenaran bukan adat, bukan kebiasaan,
bukan kebanyakan atau mayoritas, tetapi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, adat yang tunduk kepada syariat pasti akan melahirkan banyak keindahan, akan melahirkan banyak kebaikan. Apa saja itu? Yakni yang pertama, adat akan menjadi bernilai ibadah ketika sebuah tradisi tidak bertentangan dengan agama, bahkan mendukung kebaikan, maka dia akan bernilai pahala. Seperti tradisi silaturahmi, tradisi gotong royong, memuliakan tamu, dan semua ini dianjurkan dalam syariat Islam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, melayani tamunya sebaik-baik mungkin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kebaikan apa yang kedua? Yakni adat akan menjaga kehormatan dan menjaga akhlak. Adat yang sesuai dengan syariat akan menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan. Adat yang sesuai syariat akan menjaga aurat serta menanamkan rasa malu. Sebaliknya, jika adat bertentangan dengan syariat, misalnya membuka aurat, campur baur tanpa batas, maka itu bukan lagi keindahan, tetapi fitnah, kehancuran. Kemudian yang ketiga, adat memperkuat persatuan umat. Adat yang baik akan mempererat ukhuwah, persaudaraan, bukan memecah belah, karena dia berjalan di atas nilai-nilai Islam yang sama. Namun kita juga harus jujur, tidak semua adat itu baik. Ada adat yang harus ditinggalkan jika bertentangan dengan syariat, seperti adat atau tradisi yang mengandung syirik. Kemudian kebiasaan berlebih-lebihan dalam perayaan atau pesta. Kemudian adat yang menyulitkan pernikahan atau kebiasaan yang melanggar batas halal dan haram. Ingatlah Bapak Ibu jamaah, kemuliaan bukan pada adatnya, tapi pada kesesuaiannya pada syariat atau agama. Apa kata imam besar seperti Imam Malik rahimahullah pernah berkata, tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awalnya. Apa artinya? Yakni ukuran kebaikan tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar tradisi yang turun-temurun. Kemudian orang yang takut meninggalkan tradisi yang melanggar syariat biasanya bukan karena tidak mengetahui, tetapi karena beberapa hal yang mengikat hatinya. Apa itu? Yang pertama, dia takut dikucilkan di masyarakat. Tradisi sering menjadi identitas sosial. Ketika seseorang meninggalkannya, dia takut, dia khawatir dianggap aneh, dianggap sombong, atau bahkan melawan adat. Bahkan ada orang yang takut melawan adat daripada melawan
syariat. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, ikatan dengan keluarga dan leluhur. Ada perasaan yang tidak enak jika berbeda dengan orang tua, jika berbeda dengan nenek moyang. Seolah-olah meninggalkan tradisi berarti tidak menghormati orang tua atau nenek moyang. Kemudian yang ketiga, sudah terbiasa sejak kecil. Sesuatu yang sering dilakukan akan terasa benar, walaupun sebenarnya bertentangan dengan agama atau syariat. Kemudian yang keempat, kurangnya ilmu agama. Tidak semua orang paham mana yang benar-benar sesuai Islam dan mana yang hanya budaya. Kemudian yang kelima, takut kehilangan rasa aman. Sebagian tradisi diyakini membawa keberkahan atau menolak bala, padahal tidak ada dasarnya di dalam agama. Yang membuat takut itu bukan karena benar, tapi karena kebiasaan dan tekanan sosial. Sementara iman mengajarkan kita yang benar harus diikuti, walaupun berbeda. Ingatlah kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu jamaah, meninggalkan tradisi yang salah bukan berarti kita membuang adat, tapi memurnikan hidup agar sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah kehidupan masyarakat kita ada juga satu fenomena yang perlu kita renungkan bersama, yakni banyak orang yang lebih mengutamakan tradisi daripada ajaran Islam, padahal dia katanya Islam. Bahkan tidak sedikit yang berusaha mengislamkan tradisi, padahal belum tentu sesuai dengan syariat. Padahal prinsip seorang muslim itu jelas, Islam yang menjadi pedoman hidup, bukan tradisi yang mengatur agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surah Al-Jasiyah, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, suatu peraturan dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya standar kita adalah wahyu dari Allah, bukan kebiasaan manusia. Apa maksudnya jadikan Islam sebagai tradisi, Bapak Ibu? yakni artinya kita membiasakan hidup sesuai dengan ajaran Islam sampai itu menjadi budaya dalam kehidupan kita. Kita biasakan sholat tepat waktu, di awal waktu, berjamaah bagi laki-laki di masjid. Kita biasakan berkata jujur, kita biasakan menutup aurat, kita biasakan menjaga lisan, kita biasakan menghadiri majelis ilmu. Sehingga Islam bukan hanya teori-teori saja, tapi menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari. Sebaliknya, apa maksud jangan tradisi diislamkan? Yaitu ketika ada kebiasaan masyarakat lalu dipaksakan agar terlihat islami, padahal tidak ada Islamnya sama sekali, tidak ada dasarnya, dalilnya, atau bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya tadi, tradisi yang mengandung kesyirikan, meminta kepada selain Allah, kemudian perayaan-perayaan atau ritual yang tidak diajarkan dalam sunnah-sunnah Nabi, kemudian kebiasaan berlebih-lebihan dalam acara, tentunya itu melanggar syariat, dan ini berbahaya dan bahkan bisa masuk ke dalam perkara bid'ah.
Apa kata Nabi? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, yakni dalam urusan agama, bukan dunia, urusan agama, sesuatu yang bukan dari kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sudah sempurna. Islam tidak butuh tambahan dari tradisi manusia. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Surah Al-Maidah ayat 3. Maka tugas kita bukan menyesuaikan Islam dengan budaya, tetapi menyesuaikan budaya dengan Islam. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Yakni ukurlah semua amalan kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jangan ikut-ikutan hanya karena sudah biasa. Kemudian harus berani meninggalkan tradisi yang menyimpang. Kemudian mari kita jadikan sunnah sebagai kebiasaan hidup. Tidak semua yang menjadi kebiasaan itu baik. Tidak semua yang diwariskan itu benar. Karena ukuran kebenaran dalam Islam bukanlah alah biasa dilakukan, tetapi sesuai atau tidaknya dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, apa kata mereka? Mereka mengatakan, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Ayat yang mulia ini Bapak Ibu memberitahukan kita, mengingatkan kita bahwa mengikuti tradisi tanpa ilmu bisa menyesatkan. Banyak tradisi buruk yang masih dilakukan di tengah masyarakat, seperti kebiasaan berkata kasar, bacarui, gibah, itu menjadi biasa kita dengar, apalagi di pasar. Kemudian acara yang bercampur maksiat, biduan berjoget di sana sini, menyawer dan lain sebagainya. Kemudian pemborosan berlebih-lebihan dalam suatu acara. Bahkan tadi ada yang mengandung kesyirikan, meminta-minta kepada selain Allah. Semua ini harus dan wajib kita tinggalkan, walaupun sudah turun-temurun katanya. Karena seorang muslim yang sejati berani berkata, kalau itu salah, saya akan meninggalkannya. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sabda Nabi juga, "Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan tradisi yang buruk memang tidak mudah. Kadang kita dianggap aneh, dianggap berbeda, bahkan bisa dikucilkan. Namun ingat, lebih baik dianggap aneh di dunia daripada menyesal di akhirat. Mari